Bab 5536. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Apa yang sedang terjadi? Baru saja tiba di sini, dan ada yang meninggal. Tapi kemudian, teriakan terdengar. Bahkan ada ledakan kekuatan Tao yang kuat, yang sepertinya menahan sesuatu, dan kemudian tubuhnya meledak. Suara-suara mengerikan ini sungguh membuat orang merasa ketakutan. Segera, Mu Yun dan Zhang Xuexin datang ke istana. Gerbang istana jatuh ke tanah dan pecah berkeping-keping. Pada saat ini, di dalam istana, mayat-mayat tergeletak terbalik, dan tidak ada nafas. "Jangan masuk," Mu Yun tiba-tiba berkata. Gerbang istana retak, dan terlihat tanda-tanda bunga bauhinia terukir di atasnya. Tuan Jintong berkata, "Tapi kamu tidak bisa memasuki tempat dengan tanda bauhinia dan menyentuh sesuatu." Bauhinia, apakah ini tanda orang kuat? Dua orang dan seekor kucing berkeliaran di antara istana kuno dan loteng dan menemukan bahwa sebagian besar tempat tanpa logo bauhinia masuk dan melihat-lihat, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Hampir seluruh istana dan paviliun yang tampak terawat baik berlogo bauhinia. Ini omong kosong. Xiao Jiutian memarahi, dimanapun yang lebih terpelihara, ada tanda bauhinia, dan kita tidak bisa masuk sama sekali. Mu Yun meraih ekor kucing hitam itu dan berkata, "Jika kamu menyapu leherku dengan ekormu lagi, aku akan menerbangkanmu." Xiao Jiutian tidak puas dan berkata, "Saya bukan anjing, tapi kucing. Bagaimana kucing bisa mengibaskan ekornya?" Petik 2. Dalam setengah hari, orang tidak menemukan banyak hal di antara aula istana ini. Banyak juga orang yang memilih menuju pegunungan di belakang. Mu Yun dan Zhang Xuexin juga pergi dari sini bersama. Tidak ada jalan keluar. Mereka melihat tempat-tempat tanpa logo bauhinia, dan tidak ada rambut. Tempat berlogo bauhinia itu terlihat terawat baik, namun saya tidak berani memasukinya. Tidak hanya peringatan Jintong sebelumnya, tetapi Mu Yun dan Zhang Xuexin juga melihatnya dengan mata kepala sendiri. Banyak orang yang tidak mengetahui bahwa tempat yang ditandai dengan bunga bauhinia tidak bisa dimasuki. Mereka masuk satu persatu dan menemukan beberapa hal bagus, tapi akibatnya mereka semua mati di dalamnya. Belakangan, semua pihak sepertinya memperhatikan bahwa mereka juga meminta anak-anaknya untuk tidak masuk. Tidak ada jalan, setiap orang tidak mendapatkan keuntungan apapun. Mereka hanya bisa terus masuk lebih dalam untuk melihat apakah ada gunung di belakang. Kebanyakan orang masuk lebih dalam, dan sejumlah kecil orang masih tinggal di sini. Mu Yun dan Zhang Xuexin baru saja hendak memasuki pegunungan di belakang. Tiba-tiba, sosok di depan menarik perhatian Mu Yun. "Hal lama!" Mu Yun berteriak dan memarahi, dan sosoknya sangat cepat, bergerak ke arah depan. "Labu tua!" Ketika dia sampai di sosok licik itu, Mu Yun berteriak keras. Orang tua hulu terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Melihat bahwa itu adalah Mu Yun, dia menepuk dadanya dan berkata dalam diam, "Saudaramu, kamu membuatku takut setengah mati." Hulu tua melihat Zhang Xuexin di sisi Mu Yun dan berkata, "Saudara Xuexin, kamu juga di sana." Zhang Xuexin mengangguk. "Hei, kucing yang cantik sekali." Hulu tua segera melihat Xiao Jiutian di bahu Mu Yun dan melangkah maju dan berkata, "Kucing hitam langka dengan sejumput rambut putih. Cantik sekali. Kakakmu, tentukan harganya. Aku akan membelinya sebagai hewan peliharaan." "Manjakan ayahmu." Potongan kucing hitam. "Aduh, sumpah. Ini sama sekali bukan kucing biasa. Saudara Gembala, saya mendapat beberapa instrumen kerajaan Tao baru-baru ini. Pilih satu dan berikan kucing ini kepada saya." Mu Yun mendengar kata-kata itu dan segera berkata, Oke, tidak masalah." "Duda tua, persetan." Kucing hitam itu memarahi. Lao Su adalah Xiao Jiutian. Mendengar ini, hulu tua maju ke depan, meremas wajah kucing itu, meremas cakar kucing itu, dan berkata dengan heran, "Kamu, bagaimana kamu bisa bersembunyi di sini?" Xiao Jiutian terlalu malas untuk menjawab bajingan tua itu dan tidak berkata apa-apa. Mu Yun memandang hulu tua dan berkata, "Bisakah kamu bertemu Senmu lagi?" "Tidak, karena beberapa orang datang ke 10 dunia kuno Dharma dari dunia kuno hukuman surgawi dan memasuki pegunungan King Huang, Mu Yun tidak pernah bertemu Senmu Gui. Orang itu suka pingsan. Seandainya dia pingsan di depan musuh, bukankah dia akan mati?" "Hulu tua, apakah kamu menemukan sesuatu di sini?" Zhang Xuexin bertanya. Mendengar ini, hulu tua langsung berkata,
Penemuan hebat, ada beberapa jejak yang melibatkan kaisar di sini. Maksud saya keseluruhan monumen, bukan di sini. Di sini, ini mungkin melibatkan sosok di atas kaisar. Itu kuat dan mengerikan, dan sebagian besar berisi banyak keanehan, semuanya di antara pegunungan tandus di belakang. Orang tua hulu memandangi pegunungan yang tandus dan berkata lagi, di sini pasti sangat berbahaya. Jika kamu pergi, sebaiknya kamu berhati-hati. Aku tidak takut padamu. Mu Yun sangat mengagumi kemampuan berburu harta karun orang tua hulu. Sayangnya, barang lama ini terlalu serakah. Orang tua hulu segera berkata, tidak masalah bagiku untuk menjelajahi harta karun itu bersamamu, tapi aku harus mengatakannya terlebih dahulu. Kali ini, 82. Mu Yun segera berkata, tidak masalah, aku 8 kalian berdua, hulu tua, aku tidak berharap kamu begitu murah hati kali ini. Bah, ini aku 8 dan kalian berdua. Labu tua segera berkata, bocah bau, manfaatkan aku. Mu Yun terdiam. Orang tua itu tidak pernah membiarkan dirinya menderita. 3 sosok berangkat lagi. Dalam perjalanan, Zhang Xuexin bertanya, hulu tua, berapa banyak kuburan kaisar yang telah kamu gali di sini? Sekitar pukul 6 atau 7. Orang tua hulu segera berkata, Zhang Xuexin, menurutku kamu cukup jujur. Mengapa kamu belajar hal buruk dari Mu Yun? Apa itu penggalian kuburan? Saya sedang menjelajahi misteri kaisar kuno. Orang tua hulu meniup janggutnya dan menatap, tempat kuno ini jelas tidak kecil. Sebagian besar kaisar dan monumen kuno yang saya jelajahi telah rusak, tetapi saya masih bisa mendapatkan beberapa barang berharga. Labu tua mengatakan bahwa barang berharga sangatlah berharga. Mendengar kata-kata ini, Mu Yun merasa iri. Apalagi makam kuno kaisar di banyak situs bersejarah telah ditinggalkan dan tidak ada apa-apanya. Dengan kata-kata ini, setidaknya ada selusin kaisar di negeri kuno. Lebih dari selusin kaisar kuno. Ini cukup menunjukkan bahwa tempat ini luar biasa. Mereka bertiga bergerak maju bersama. Antara perundingan dan pegunungan yang akan datang, para pejuang dari semua pihak secara bertahap telah bubar. Setiap orang mempunyai tujuan masing-masing dan tidak mengganggu satu sama lain. Tapi segera, kelompok seniman bela diri pertama yang memasuki situs tersebut mengirimkan raungan yang mengguncang bumi satu demi satu. Dan kemudian, raungan itu meledak, menjadi momentum yang tak tertandingi. Jeritan menyusul. Kemudian, di lebih banyak arah, terdengar lebih banyak teriakan seniman bela diri, dan mesin ki kekuatan Tao telah meledak. Setelah beberapa saat, petarung pertama dari semua sisi di depan mereka mundur satu demi satu. Seseorang kehilangan separuh tubuhnya dan diseret oleh teman-temannya dan melarikan diri dalam kebingungan. Beberapa orang penuh darah, dan mereka tidak tahu apakah itu milik mereka sendiri atau milik teman mereka, dan ini sangat menyedihkan. Apa yang sedang terjadi? Si tua hulu berkata dengan heran, apakah orang-orang ini melihat hantu? Ketika kata-kata lama hulu jatuh, semakin banyak orang yang menarik diri. Sekilas, sebenarnya kebanyakan dari mereka adalah tokoh-tokoh pada tahap akhir Taoisme, dan ada beberapa tokoh kaisar Taoisme. Raja dan kaisar Tao itu tidak mundur. Pergi dan lihat, orang tua hulu sangat bersemangat saat ini. Mu Yun melihat lelaki tua itu baru saja menangkap beberapa lebah kecil. Lebah-lebah kecil itu berkilauan di mana-mana. Jelas sekali bahwa mereka adalah hewan peliharaan pemburu harta karun orang tua itu. Bangsi tua ini sangat bersemangat menemukan sesuatu yang menakjubkan. Mu Yun, Zhang Xuexin dan Lao Hulu, dengan seekor kucing, menuju pegunungan. Begitu saya memasuki gunung, roh jahat yang menyerbu ke wajah saya hampir menutupi wajah saya, membuat ketiga orang itu bernapas dengan menggigil. Baik orang tua Mu Yun dan Hulu gemetar, dan wajah mereka jelek. Zhang Xuexin terlihat baik-baik saja, tetapi dia juga memiliki ekspresi ungu tua. Tekanan apa ini? Mu Yun tertegun dan berkata, saya merasa daofu di tubuh saya akan lari dari meridian fisik. Mendengar ini, lelaki tua Hulu pun berkata, saya juga merasa seluruh orang melayang. Ini sungguh luar biasa. Raungan teror bergema, dan nafas yang berdebar-debar pun pecah. Di antara pegunungan di depan, terdapat lapisan cahaya ungu muda. Cahaya ungu itu seberat gunung Tai, namun melayang di antara pegunungan dan tetap tak terpisahkan. Mu Yun melihat dengan matanya sendiri bahwa cahaya ungu perlahan menghilang, dan nafas teror segera keluar. Ada seorang kaisar Tao yang terjerat oleh awan ungu.
Seluruh orang segera bernapas dengan buruk, wajahnya berubah menjadi ungu, dan kemudian jatuh di pegunungan, tubuhnya memompa berkedut, perlahan-lahan kehilangan napas. Racun, Mu Yun berkata dengan ngeri. Zhang Xuexin melihat ke kejauhan dan bergumam, itu bukan racun, itu sejenis gas ungu. Saya tidak tahu apa yang menghasilkannya, tetapi bisa menimbulkan penindasan kaisar yang mengerikan. Bau hinia, orang tua hulu tiba-tiba bergumam, bisakah itu bau hinia 9 malam? Mendengar ini, Zhang Xuexin mengerutkan kening dan berkata, tidak mungkin. 9 malam bau hinia, apa itu? Mu Yun melihat mereka. Zhang Xuexin berasal dari kewarganegaraan Zhang kuno, dan lelaki tua hulu adalah ahli dalam penggalian makam. Dia tahu lebih banyak dari dia. Zhang Xuexin segera berkata, bukankah ibumu salah satu dari 10 makhluk surgawi? Yah, berapa banyak dari 10 makhluk surgawi yang kamu kenal? Mu Yun berpikir sejenak dan berkata, Fu Wuxian, Wu Qingmeng, Li Haokong, Ji Ziyuan, ibuku Ye Yuxi, dan Mu Xiaotian. 6. Zhang Xuexin segera berkata, ada satu lagi, yang nama spesifiknya tidak diketahui, tapi dia sangat menyukai bunga bau hinia 9 malam, yang merupakan bunga kelas 1 dan terindah di dunia, dan bisa dikatakan seperti itu, cantik seperti pemimpin 10.000 bunga. Bunga ini hanya mekar 9 tahun sekali, dan hanya di malam hari. Jelek sekali, tapi sangat beracun. Mendengar ini, Mu Yun tercengang. Sebelumnya, Tuan Jintong memberitahuku bahwa ketika aku bertemu dengan tanda dengan bunga bau hinia, jangan mendekat, jangan menyentuhnya. Apakah ada jejak orang tanpa surga? Ini mengerikan. Sejauh ini, Mu Yun hanya melihat ibunya Ye Yuxi, dan Ji Ziyuan, kaisar reinkarnasi Xuanhao, serta Wu Qingmeng dan Fu Wuxian. Tentu saja, makhluk surgawi ini bukanlah puncak dari masa lalu. Seperti mimpi Wu Qing, Fu Wuxian muncul di awal, hanya di level Raja Tao. Mimpi Wu Qing itu mati di Changlan, harus saya katakan, tercekik. Pada saat itu, Mu Yun tidak tahu apa yang dilambangkan oleh mimpi kematian Wu Qing. Sampai saat ini, Mu Yun tidak merasakannya sampai dia mengetahui supremasi kaisar ilahi dan teror. 10 makhluk surgawi, Wu Qingmeng meninggal di Changlan, yang sungguh cukup menindas. Zhang Xuexin kemudian berkata, mungkin ini bukan bunga bau hinia 9 malam. Semua makhluk surgawi memiliki fondasinya masing-masing. Di sini, di seluruh Prancis Utara, Pegunungan Qinghuang hanyalah sebuah tempat kecil. Mustahil bagi orang surgawi untuk melakukannya, berada di sini. Tak terbayangkan kalau ada monumen kekaisaran di sini. Sungguh mengerikan jika memang ada manusia tanpa surga. Orang tua hulu hehe tertawa dan berkata, itulah yang saya katakan, orang tua. Jika ini benar-benar bau hinia 9 malam, kita semua akan mati. Mu Yun memandang hulu tua dan tidak berkata apa-apa. Meskipun lelaki tua ini rakus akan uang, pengetahuannya tidak kalah dengan Qi Xianhao. Qi Xianhao gelisah sepanjang hari. Mereka yang menelusuri berita ini dan berita itu sangatlah berarti. Hulu tua mungkin tidak kalah dengan Qi Xianhao. Namun, Mu Yun tidak dapat mengetahui asal-usul dan identitas lelaki tua hulu dan Qi Xianhao. Mereka tidak terlihat kuat, tapi kuncinya adalah ketika dia berada di alam Dewa Daohai, hulu tua terlihat lemah. Sekarang dia adalah Kaisar Daofu, hulu tua masih terlihat lemah. Namun, ayam tua hulu yang lemah, segala jenis penggalian harta karun, adalah abadi. Ini sangat aneh. Setiap orang memiliki rahasianya masing-masing. Rahasia Mu Yun telah terungkap ketika warga negara Ye di timur wilayah Changyun datang untuk membunuh. Namun rahasia hulu lama, peri merah, dan kembalinya Shen Mu masih ada. Zhang Xuexin baru saja mengaku padanya baru-baru ini. Mu Yun menemukan bahwa semua ini cukup aneh. Selalu ada beberapa orang aneh di sekitarku. Pada awalnya, bertemu Qin Lingyu dalam balutan warna hitam dan matahari terbit di malam hari adalah hal yang misterius. Mungkin memang seperti yang dikatakan Qi Xianhao saat itu. Kombinasi takdirnya sendiri dan takdir Kaisar ke-9 akan memiliki daya tarik tertentu bagi orang lain. Misalnya, Zhang Xuexin dikejar oleh klan Zhang, tetapi setelah bertemu dengannya, dia dapat mengandalkannya untuk memblokir penjelajahan klan Zhang, yang sangat aneh. Takdirnya, dikombinasikan dengan takdirnya sendiri dan takdir Kaisar ke-9, mungkin memiliki efek tertentu yang mengganggu misteri tersebut. Jika demikian, saya tidak tahu apakah para dewa dapat menyimpulkan di mana dia berada.
Hati-hati, orang tua Hulu berkata, saya baru saja melihat dua kaisar bergegas menuju kabut ungu, yang menunjukkan bahwa di sini, kita masih bisa masuk. Dengan itu, lelaki tua Hulu mengeluarkan jubah rusak dan menaruhnya di tubuhnya, benar-benar seperti dewa tua. Orang tua Hulu hehe berkata sambil tersenyum, benda ini yang saya dapatkan di situs bersejarah. Jubah Bodhisattva Linggi di masa lalu, tetapi sebagian besar kelincahannya telah hilang, juga merupakan senjata ajaib yang tiada taraf, setidaknya lebih dari produk kekaisaran biasa. Alat pertahanannya lumayan. Petik 2. Labu tua memang hasil panen yang melimpah, yang membuat orang iri dan benci. Saat ini, Zhang Xuexin juga memegang telapak tangannya dengan kompas di tangannya. Sayang, Xiao Zhang, ini hal yang bagus. Labu tua melihat kompas seukuran telapak tangan dan langsung berkata, alat musik tahu macam apa ini? Zhang Xuexin perlahan berkata, 9 kompas surgawi misterius milik Zhang. Kompas terlarang. Labu tua segera berseru, sayang, pembunuh besar, ini luar biasa. Orang tua Hulu menggosok tangannya, mengenakan jubah rusak, mendatangi Zhang Xuexin dan tersenyum, diskusikan sesuatu. Dia berkata, persetan. Zhang Xuexin langsung berkata, itu tidak bisa dinegosiasikan. Aku tidak mengatakan apa-apa, tapi kamu menolak. Zhang Xuexin tidak memiliki cara yang baik, saya tidak akan menukar apapun dengan Anda. Ini adalah warisan dan penanaman keluarga Zhang saya, yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Saya juga mengandalkan benda ini untuk menyegel milik saya, pengembangan diri dan isolasi eksplorasi orang-orang yang mengejarku. Orang tua Hulu berkata dengan enggan, sayang sekali, itu pasti keberadaan di luar instrumen kekaisaran. Zhang Xuexin memegang kompas di tangannya dan meninggalkan labu tua itu beberapa langkah. Labu tua ini memiliki kecintaan gila yang hampir paranoid terhadap bayi. Jika bayi jatuh ke pelukannya, hampir mustahil untuk kembali. Pada saat ini, Mo Yun juga menawarkan gambaran membunuh langit, menutupi permukaan tubuhnya dan berubah menjadi gaun berkilau emas pucat. Pakaian panjangnya pantas, dan ikat pinggangnya menahan postur rampingnya, membuat Mo Yun terlihat sedikit lebih berdebu. Orang tua Hulu mendatangi Mo Yun dan berkata, adik laki-laki Mo Yun benar-benar pria yang tampan. Dia adalah pria tampan kelas 1 di dunia. Dia bisa membuat wanita seperti Wang Xinya dengan tulus mengikutinya. Semakin dia terlihat, semakin banyak tampan dia. Senjata ajaibku telah terintegrasi denganku sejak lama. Jika kamu tidak bisa mengatakan apa level alamnya, jangan pikirkan itu. Wajah lelaki tua Hulu kembali muram. Sayang sekali. Hingga akhirnya, Pak tua Hulu memandang Xiao Jiutian. Xiao Jiutian memarahi, orang tua, rakus akan uang, cari muka. Orang tua Hulu segera berkata, di masa depan, jika saudara Xiao menemukan bahan yang tepat untuk membentuk kembali tubuhnya, bolehkah saya memiliki tubuh kucing ini? Harganya mudah untuk dinegosiasikan, dan saya mampu membelinya, Pak tua. Xiao Jiutian mengomel dan tidak mau menjawab. 3 orang dan seekor kucing sedang bergerak menuju kabut ungu. Segera, di bawah kabut ungu, ketiga orang itu merasakan tekanan yang luar biasa. Untuk sesaat, angin seolah menderu-deru dan hantu berputar-putar, langsung membasahi tubuh dan pikiran ketiga orang itu. Lebih gila, ini terlalu suram. Bagaimana aku bisa merasa seperti hantu ganas yang berjalan melewatinya, seperti setan tak berujung yang menembus tubuhku. Labu tua membungkus jubah lusuhnya dengan erat dan mengutuk. Perasaan ini sangat buruk. Mo Yun juga merasakan nafas dingin di kabut ungu sepertinya membekukan tubuhnya. Jenis dingin ini bukanlah sedingin es, melainkan dingin yang suram. Xiao Jiutian jauh lebih menderita, dia tidak punya apa-apa dan membawanya langsung ke tubuhnya. Tapi bau dinginnya hampir membuatnya bodoh. Xiao Jiutian yang menggigil tidak bisa menahan diri untuk tidak mengebor ke dalam pelukan Mo Yun, dan segera merasakan bahwa nafas dingin di sekitarnya diisolasi oleh pakaian di permukaan tubuh Mo Yun. Pakaian apa yang kamu kenakan? Xiao Jiutian berkata dengan heran, ini sangat unik. Mo Yun tidak menjawab. Mereka bertiga terus bergerak maju, menatap nafas dingin yang mengerikan. Segera, kabut ungu di depan menjadi lebih tebal. Melihat ke atas, pegunungan diselimuti kabut ungu, dan tidak ada yang terlihat dengan jelas. Ah, tiba-tiba, di dalam kabut ungu, terdengar ratapan yang mendebarkan. Beberapa orang lewat dan segera menemukan beberapa mayat tergeletak di tanah. Mereka semua adalah Raja Tao. Setelah memeriksanya,
Zhang Xuexin berkata dengan dingin, tempat ini mungkin sangat berbahaya, mungkin kita harus pergi. Tidak, si tua hulu buru-buru berkata, kamu tidak bisa mundur, kamu tidak bisa mundur. Mendengar ini, Zhang Xuexin tidak dapat menahan diri untuk berkata, hidup itu penting, dan masa depan tidak diketahui. Orang tua hulu segera berkata, ada tentara surgawi. Begitu tentara kaisar keluar, Mu Yun dan Zhang Xuexin tercengang. Bahkan Xiao Jiutian menjulurkan kepala kucingnya dan membuka mulutnya. Pada tingkat raja, surgawi Daofu, terdapat 5 jenis instrumen Tao, yang disebut instrumen jalan raja. Tingkat Daoxin Huangjing, Dauki tingkat 6, disebut Dauki tingkat kaisar. Orang yang sesuai dengan tingkat alam Dao Tiandi adalah senjata kaisar Tao, juga dikenal sebagai prajurit kaisar Dao Tiandi. Kaisar surga, bagi mereka, hal itu tidak diragukan lagi merupakan ketertarikan yang fatal. Misalnya, Mu Yun dan Jin Tong mengambil 2 barang kekaisaran Tao di tempat kuno itu. Pedang yang menelan langit, dimurnikan dengan menelan tulang halus Yun Jiao, sangatlah ajaib. Saat ini, Mu Yun tidak bisa dikendalikan. Hal lain, tripod naga Jiushu, jika Mu Yun tidak dapat menjelma menjadi naga, mengendalikan tripod ini hampir seperti mimpi. Ini hanyalah instrumen kerajaan Tao. Jika itu adalah instrumen kekaisaran Tao, Mu Yun mengertakkan gigi dan berkata, lihat lebih dalam. Orang tua hulu buru-buru berkata, pasti ada seorang prajurit kaisar surga. Itu tidak mungkin palsu. Saya melihat buku pencarian emas saya dan lebah kecil. 3 orang dan seekor kucing, terus berangkat. Sepanjang perjalanan, terdengar teriakan tak jauh dari situ. Tapi kabut ungu terlalu tebal untuk bisa diketahui sama sekali. Ketiganya menemukan banyak mayat, dari semua kekuatan. Mu Yun tidak tahu apa yang terjadi pada Xie Susu dan Long Xuanwu. Setelah tiba di dunia kuno Siva, dia berada di pegunungan King Huang dan kemudian memasuki tanah kuno sebelum keluar untuk memeriksanya. Xie Susu dan Long Xuanwu adalah teman pertama yang dia temui di dunia kuno 10 Dharma. Namun, mengingat beberapa orang memiliki perlindungan orang tua di keluarga mereka, Mu Yun tidak terlalu khawatir. Segera, beberapa orang tidak tahu harus mendalami apa. Di depan, kabut ungu lebih tebal, dan bahkan 3 orang dengan jubah rusak, Zutiantu, dan pelindung kompas merasakan tekanan yang luar biasa. Bisakah kita melangkah lebih jauh? Kata Zhang Xuexin. Orang tua hulu melanjutkan, ayo jalan lagi. Letaknya tidak jauh. Ketiganya terus berangkat. Kabut ungu begitu tebal sehingga orang hampir tidak dapat melihat apa yang berada dalam jarak 1 kaki jauhnya. Mu Yun merasakan tekanan besar. Itu keren dan menyegarkan. Bagaimanapun, dia hanya membuka 77 kantor Tao dan belum menjadi Raja Tao. Jika dia tidak membunuh surga untuk melindunginya, dia tidak akan berada di sini sejak lama. Segera, Mu Yun tidak bisa bertahan sepenuhnya. Sambil mengertakkan gigi, dia menawarkan 9 jenis tripod naga. Tripod persegi, tergantung di atas kepala Mu Yun, meraung dengan 9 tubuh naga ilusi, menghilangkan semua jam malam. Mata labu tua berbinar saat melihat tripod besar itu. Ini adalah tripod naga Jiushu, senjata ajaib Kaisar Changming yang tiada taraf. Mu Yun tidak menyangka Lao Hulu mengetahuinya. Saya melihat-lihat buku kuno di makam kuno lainnya. Kaisar Changming adalah kaisar yang sangat baik di bawah tahta Changye Agung. Orang tua hulu berkata dengan penuh semangat, tripod naga Jiushu ini, jika digunakan dengan baik, dapat dipromosikan. Ini mengandung semangat Kowloon, yang sangat langka. Dengan bantuan Zutiantu dan tripod naga Jiushu, Mu Yun melawan penindasan teror. Jangan bayangkan aku akan bertukar pikiran denganmu. Pimpin jalannya dengan cepat. Apakah sudah hampir sampai? Cepat, cepat. Orang tua hulu tampak enggan, lalu memimpin jalan. Setelah berkeliling, 3 sosok melewati gunung demi gunung, menghindari beberapa bahaya, dan bersiap menghadapi pecahnya kabut ungu. Akhirnya, di sekitar gunung yang tinggi, pemandangan di depan tiba-tiba menjadi cerah. Melihat ke mata, itu adalah gunung yang tinggi, ribuan kaki tingginya. Gunung itu tampak seperti pecahan retakan, seolah sewaktu-waktu bisa runtuh. Dan kabut ungu di dekat gunung menghilang. Hal ini membuat ketiga orang tersebut melihat dengan jelas bentuk gunung tersebut. Namun tak lama kemudian, mata mereka tertarik pada pedang di lereng bukit. Umumnya, pedang tidak memasuki dinding batu di lereng bukit, dan setengahnya terlihat di luar. Jalannya setengah jalan di luar lereng gunung.
Gagang pedangnya cerah dan indah, dan bilahnya mematikan. Apakah ini yang kamu sebut Kaisar Surga? Zhang Xuexin terengah-engah saat ini. Hulu tua menggaruk kepalanya dan berkata, sepertinya tidak. Kelihatannya tidak. Beberapa orang tercengang. Namun, lelaki tua Hulu memandangi pedang setengah panjang itu dan berkata dengan mata membara, tetapi pedang ini benar-benar luar biasa dan langka. Kabut ungu di sekitar seluruh gunung adalah karena pedang ini telah dibantah. Tentu saja pedang ini luar biasa. Ketiga pria itu melihat ke arah pedang panjang itu, tapi tidak bergegas ke depan. Seluruh pegunungan dan wilayah lainnya ditutupi kabut ungu, yang tersebar di bumi, tetapi tidak ada kabut ungu dalam jarak 100 kaki dari gunung. Apa asal-usul pedang ini? Pada saat ini, di sisi kiri Muyun, ratusan kaki jauhnya, sesosok tubuh menerobos kabut ungu dan menuju lereng bukit. Maksud dari sosok itu jelas adalah pedang di lereng bukit. Namun, ketika pria itu bergegas ke lereng bukit, sosok lain tiba-tiba keluar dari kabut ungu dengan tusukan miring, sambil mencibir, "Liu Chuan, bisakah kamu mendapatkan senjata ajaib ini?" Kata-kata pria itu jatuh dan menamparkan pria bernama Liu Chuan. Bang! Kedua pria itu bertempur tinggi di depan lereng bukit, dan kekuatan Tao bergulir dan mematikan. Sepertinya banyak orang datang ke sini. Zhang Xuexin melihat bumi di mana-mana, kabut ungu di mana-mana, dan tidak ada yang terlihat. Namun, banyak orang yang memiliki sarana untuk mencegah penindasan kabut ungu pasti datang ke sini dan tidak bertindak gegabah. Adapun dua raja Tao berkepala besar yang dirugikan di udara, mereka tidak bisa berjalan setelah melihat harta karun tertinggi. Omong kosong di sini, saya tidak tahu bagaimana harus mati. Bang! Kedua raja Tao terus bertarung, dan keduanya membuka lebih dari 100 tokoh tingkat Tao dengan tingkat kematian yang luar biasa. Klik, namun tiba-tiba, saat kedua raja Tao itu bertarung, pedang yang ditancapkan di dinding gunung tampak bergerak. Kemudian, di bawah gagangnya, retakan muncul di dinding batu. Kedua raja Tao itu meraung dan meledak, dan orang-orang tidak memperhatikan retakan itu. Boom! Dengan dua raja yang saling bertarung, retakan juga perlahan menyebar. Dalam sekejap mata, itu hanya retakan sepanjang telapak tangan, dan pada saat ini, panjangnya berubah menjadi puluhan kaki. Saat ini, semua orang melihat. Kedua raja Tao yang bertarung, juga menyadari ada sesuatu yang salah, berhenti satu demi satu, berdiri di udara dan memandangi dinding batu. Tiba-tiba, klik, dinding batu retak dan pedang terangkat ke udara. Sampai saat itu, semua orang hanya melihat bahwa pedang ini tinggal separuhnya. Pedang itu terangkat ke udara, dan cahayanya melonjak. Dalam sekejap, retakan pada dinding gunung langsung melebar ratusan kaki dan menyebar hingga ke dasar gunung. Retakan yang mengerikan sepertinya mengoyak bumi. Saat berikutnya, wah, dua sinar cahaya keluar dari celah bebatuan, langsung menembus tubuh kedua raja Tao itu dan mencabik-cabiknya. Tidak ada jeritan, tidak ada ratapan. Dua raja Tao meninggal secara langsung. Semua orang tercengang dengan pemandangan ini. Itulah Raja Taoisme. Kalaupun perkembangan Taoisme belum mencapai level 200 kursi, ia bisa menjadi Raja Taoisme. Apakah itu orang biasa? Tapi dia baru saja mati. Semua orang terkejut. Orang tua Hulu menepuk dadanya, terengah-engah dan berkata, "Made, aku takut setengah mati." Tao Wang langsung dibunuh. Lihat, Zhang Xuexin mengeluarkan suara. Beberapa orang memandangi gunung itu. Di permukaan gunung, retakan menyebar dari lereng bukit ke atas dan ke bawah, dan retakan menjadi semakin lebar. Ketika retakan menyebar hingga lebarnya 100 kaki, semua orang tercengang. Di dalam gunung, ada atmosfer yang samar-samar bersinar dan mendebarkan, yang terus-menerus meletus dan berangsur-angsur menjadi riak. Ekspresi semua orang bergetar saat melihat pemandangan ini. Kemudian, di permukaan retakan vertikal, nafas yang mendebarkan keluar sepenuhnya. Dong, raungan tumpul, tiba-tiba terdengar. Kemudian, di dalam celah tersebut, semburan angin topan menderu. Badai tersebut sangat dahsyat dan menakutkan, dan kabut ungu tebal juga langsung dibubarkan oleh badai tersebut. Semua orang gemetar. Kabut ungu ini sangat tebal, dan semua orang pernah mengalaminya secara mendalam. Tapi sekarang, karena tertiup angin topan ini, ia tampak ringan dan berkibar, berlari kencang hingga puluhan mil jauhnya. Namun saat badai melanda, pemandangan itu tiba-tiba menjadi memalukan. Setelah badai berlalu, sosok-sosok muncul satu demi satu di sekitar gunung. Orang baik,
Labu tua mengerutkan kening. Melihat sekeliling, ada ratusan orang di depan tembok gunung dan di seluruh lembah. Semua kekuatan emas utama ada di sini. Tanah Suci Yanyu, Sekte Changsuantian, Tianluo Senchao, Kuil Sengyang, Klan Wu, Sekte Kibao Liuli, 10.000 Buddha, 10.000 lembah iblis. Kaisar dari 8 kekuatan emas, Raja Taoisme dan Kaisar Taoisme, semuanya ada di sini. Tidak hanya itu, Raja-Raja Tao di berbagai kekuatan perunggu juga memimpin banyak orang berkeliling. Sebelumnya, semua orang diselimuti kabut ungu, dan tidak ada yang bisa melihat siapapun. Tapi sekarang, seolah-olah daun ara telah dicabut, semua orang saling memandang. Namun tembok gunung yang aneh itu tidak hilang. Cahayanya berangsur-angsur memudar, tapi pedang yang patah itu masih tergantung di atas tembok gunung, berdiri diam. Cahaya itu akhirnya menghilang sepenuhnya. Namun masa tidak bertindak gegabah. Gunung itu retak seperti Grand Canyon, terbentang di depan kami. Tidak ada yang berani bertindak gegabah, bahkan Kaisar pun takut. Lagi pula, baru saja, kedua Raja Tao itu dibunuh secara langsung. Mu Yun, lelaki tua hulu dan Zhang Xuexin juga bersembunyi di pohon kuno di lembah dan memalingkan muka. Tempat apa ini? Labu tua itu mengerutkan kening, lalu berkata, jika kamu tidak bisa mengatakan bahwa ada prajurit Kaisar Langit di dalam. Hulu tua tidak mempedulikan apapun, hanya tentang harta karun, dan bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk ini. Zhang Xuexin mengerutkan kening dan berkata, mungkin ini ada hubungannya dengan Kaisar. Semua orang menunggu, tidak ada seorang pun yang ingin menjadi pemimpin. Penantian seperti itu berlangsung selama beberapa jam, dan akhirnya seseorang tidak dapat menahannya. Seorang Raja Tao tua melangkah keluar dan berkata, karena kamu di sini untuk menjelajahi tanah kuno, rasa takut apa itu? Aku sering melihat Delong. Kata-kata jatuh, dan Raja Tao tua itu melangkah keluar. Kehidupan Chang Delong semakin dekat, dan dia tidak mampu menghabiskannya. Kali ini, mentalitas menjadi baik hati jika tidak berhasil. Kemudian, Chang Delong melangkah keluar, dan napasnya keluar. Nafas yang mengerikan keluar dan mengalir langsung ke celah gunung. Saat berikutnya, kecemerlangan memenuhi langit, dan posturnya menghilang. Setelah beberapa saat, tidak ada hasil. Ketika masyarakat mempunyai keraguan, hahaha, tawa Chang Delong terdengar, dan dia berkata dengan gembira, sekelompok kaisar tanpa telur, Tao Wang, aku akan mengambil langkah dulu. Saat suara itu terdengar, semua orang tercengang. Chang Delong masuk. Apa yang ada di celah itu? Di sisi lain ruang dan waktu. Pergi. Akhirnya, orang-orang di kuil matahari yang suci tidak dapat menahannya. Orang suci terkemuka mengejar angin untuk melindungi Dharma, berteriak keras, dan semua sosok bergegas keluar. Kemudian, sekelompok besar orang langsung keluar. Mu Yun, Zhang Xuexin dan lelaki tua hulu juga langsung berangkat. Orang tua hulu berkata dengan penuh semangat, prajurit Kaisar Surga, aku datang. Tidak ada yang tahu apa yang ada di celah itu, tapi tidak ada yang mundur saat ini. Sekalipun itu kematian, semua orang penuh semangat juang dan tidak mau mundur. Boom! Begitu dia memasuki celah itu, segera, ruang dan waktu di sekitarnya mengalir dan berubah terus-menerus. Mu Yun hanya merasakan pusaran langit dan bumi, dan menetap kembali dan menginjak bumi. Di sisinya, Zhang Xuexin, lelaki tua hulu, dan kucing hitam semuanya ada di sana. Kali ini mereka tidak dipisahkan. 3 orang dan seekor kucing, waspadalah. Tidak ada bahaya. Mu Yun mengangkat alisnya dan melihat ke depan dengan waspada. Di mata, ada dunia yang sunyi, bumi tak berujung, dan padang rumput tandus. Makna suramnya membuat orang gemetar. Orang tua hulu sekarang memiliki ekspresi kesakitan di wajahnya. Hulu tua, ada apa denganmu? Mu Yun penasaran. Zhang Xuexin mencibir, Bangsi tua ini baru saja mencoba mengumpulkan pedang yang patah, tetapi gagal. Sekarang dia kesal. Mendengar ini, Mu Yun tercengang. Labu tua berkata, itu benar-benar pedang yang tak tertandingi. Sayang sekali, lihat ke atas. Saat ini, suara kucing Xiao Jiutian keluar dengan marah. Beberapa orang melihat ke atas dan melihatnya dengan ekspresi gemetar. Bumi tampak tak berujung, namun di atasnya terdapat gunung-gunung yang berdiri terbalik, berdiri di atas beberapa orang. Ini, langit dan bumi terbalik. Tempat apa ini? Pada saat ini, Mu Yun melihat ke bawah ke pegunungan, dan matanya ketakutan.
Mungkin ada Tuhan dan manusia yang terlibat di sini. Jika Anda ceroboh, Anda akan mati dan menghilang. Ini tidak berlebihan. Orang tua hulu tidak mempedulikan hal ini, hanya menggoyangkan labunya, dan kemudian cahaya menyala di dalam labu tersebut. Dong, raungan rendah terdengar, bunyi gedebuk yang mengerikan menyebar. Bumi di depan meletuskan semangat membunuh yang tak tertandingi. Hulu tua baru saja melepaskan setumpuk hewan peliharaan pemburu harta karun, dan sebelum dia sempat memberi perintah, raungan mengerikan itu membuat orang gemetar. Lebih gila, apakah itu terlalu menakutkan? Hulu tua bergegas memberi perintah kepada hewan peliharaannya, lalu melarikan diri. Mu Yun dan Zhang Xuexin juga buru-buru mengikuti. Melalui ratusan mil tanah, keadaan di depan sedang kacau. Hah, Mu Yun melihatnya dan berkata dengan heran, yang bertarung adalah Penatua Xuan Jingyan dari Sekte Chang Xuantian dan Tuan Luo Ao dari Kaisar Tianluo. Tidak hanya keduanya, bersama dengan Chang Xuantianzong dan Raja Tao dari Tianluo Senchao, Yang Mulia Surgawi Raja Daofu, juga bertempur. Sebelumnya, di luar jangkauan kabut ungu Da Qingshan, banyak orang di alam Tao juga menyerbu masuk, tetapi akibatnya mereka semua mundur, dan sebagian dari Tao Tianjun juga mundur. Jadi sekarang, sebagian besar orang yang masuk ke sini adalah Kaisar, Raja, dan Kaisar Daofu. Karakter-karakter ini bertarung bersama, yang dapat mengguncang bumi sejauh ribuan mil. Mu Yun 3 orang, jauh sekali, karena takut terpengaruh. Di atas ketinggian itu, Xuan Jingyan dan Luo Ao menjungkir balikkan dunia. Bagaimana pertarungan kedua kaisar ini? Orang tua hulu berkata dengan aneh, tidak ada harta karun alam di sekitar sini. Kedua kaisar, terinspirasi oleh nafas mereka, menjungkir balikkan dunia yang berdebar-debar. Zhang Xuexin berkata perlahan, ini semua adalah perampokan kedua yang dilakukan kaisar. Wilayah kaisar terbagi menjadi 7 bencana dan 7 bencana. Mu Yun kemudian berkata, bisakah kamu melihat berapa banyak kuil Tao yang telah mereka buka untuk mencapai kaisar? Zhang Xuexin menggelengkan kepalanya. Kaisar perampokan kedua, kekuatan bertarungnya begitu kuat. Mu Yun semakin bertekad untuk mempercepat pembukaan Daofu. Jika Anda menjadi kaisar dewa, Anda akan membuka lebih dari 9.000 Daofu. Dia masih jauh. Selama periode waktu ini, sangat cepat untuk mencapai 77 Daofu, tetapi selama bertahun-tahun, saya juga telah menunda banyak waktu. Ketiganya tidak terburu-buru maju, tetapi menyaksikan kedua kelompok orang itu bertarung tanpa henti. Pertarungan yang bagus. Hulu-hulu hehe berkata sambil tersenyum, jika kita bertarung, kita akan memiliki kesempatan untuk mengarungi perairan berlumpur. Mu Yun memperhatikan dengan cermat pertarungan antara Xuan Jingyan dan Zheng Zuofeng. Tindakan tirani sang kaisar terlihat sungguh menakutkan. Formula ringkas yang mereka tampilkan mengandung kekuatan langit dan bumi yang kuat, dan mudah untuk merobek kekosongan. Sebelum mencapai ranah kaisar, hampir mustahil untuk melakukan perjalanan keliling dunia. Mencapai tingkat kaisar berarti mampu melakukan perjalanan melalui semua dunia kuno. Ini adalah perwujudan dari teror dan ledakan kekuatan fisik kaisar sendiri. Tingkat Raja Tao tidak ada bandingannya. Meskipun membuka ribuan Daohuang level Daofu, kekuatan tempurnya mungkin lebih kuat dari Daohuang pada umumnya, tetapi dalam beberapa aspek, sudah pasti lebih rendah. Hah, tidak. Tiba-tiba, hulu tua melihat ke tengah pertempuran dan berkata, sial, orang tua itu hampir kehilangan penglihatannya. Perhatikan baik-baik, kedua kelompok orang ini bertarung, selalu di sekitar posisi tengah, tidak pernah pergi, di tempat itu, aku merasakan fluktuasi pola susunannya. Dengan jentikan jarinya, lelaki tua hulu itu terbang dengan sayapnya. Segera, semut kecil itu terbang kembali, dan lelaki tua hulu berkata dengan penuh semangat, paling, ini benar-benar kuno. Made, kelompok barang yang tidak melihat kelinci dan tidak menyebarkan elang, aku bilang bagaimana cara bertarung di sini. Melihat lelaki tua hulu yang bersemangat, Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk berkata, tidak ada gunanya bagimu untuk bersemangat. Mereka bertempur di sini, dan kita tidak bisa menyelinap masuk tanpa sepengetahuan kaisar. Orang tua hulu duduk di tanah, memandang Mu Yun, dan memarahi dengan ekspresi putus asa, kamu tidak berharga, Cai Daofu. Jika kamu adalah kaisar, kami akan membunuhmu secara langsung. Siapa yang berani berhenti? Mendengar ini, Mu Yun memarahi, orang tua, jika Anda tidak menunda saya selama 2.500 tahun, saya khawatir saya akan menjadi kaisar sekarang. Bagaimana Anda bisa mengatakannya?
Begitu dia menyebutkan ini, Hulu tua langsung tidak punya kekuatan untuk membantah. Segera, seekor lebah kecil terbang kembali, berdengung di telinga lelaki tua Hulu. Orang tua Hulu segera menepuk pahanya dan berkata sambil tersenyum bahagia, "Jalan, jalan, ini mungkin hanya salah satu pintu masuk. Ayo kita lewati pintu masuk lainnya." Mu Yun dan Zhang Xuexin juga bersemangat. 3 orang dan seekor kucing, pergi saja. Dalam perjalanan, lelaki tua Hulu berkata dengan jujur, "Kali ini, saya akan mencarikan Anda seorang kaisar untuk diwarisi, membantu Anda langsung membuka ribuan daofo, dan bahkan melangkah ke kaisar, sehingga Anda tidak terlihat seperti wanita yang suka mengeluh setiap hari." Mu Yun mencibir, "Terima kasih, tidak perlu. Warisan, apakah warisan bermanfaat? Dia tidak bisa menyerap dan mewarisi. Lebih baik berdakwah." Segera, barisan 4 orang mengambil jalan memutar dan melanjutkan perjalanan ratusan mil. Sebelum Hulu tiba-tiba berhenti. Di bumi, seekor katak emas kecil, bersuara tanpa henti. "Sulit bagimu." Labu tua mengambil katak emas kecil, menyimpannya, lalu melihat ke tanah, menatap Mu Yun, dan berkata, "Master Susunan Tao, pergi."